Debut kedua Frank Lampard sebagai nahkoda Chelsea berakhir dengan mimpi buruk, kalah tipis di kandang Wolverhampton Wanderers. Paceklik kemenangan Chelsea berlanjut menjadi 4 laga setelah menelan kekalahan tipis 1-0 di Molineux, markas Wolves dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Laga ini menjadi debut kedua Frank Lampard sebagai pelatih, setelah diangkat untuk jangka pendek hingga akhir musim, namun harus berakhir mengecewakan. Gol tunggal kemenangan Wolves atas Chelsea dicetak oleh Matheus Nunes pada menit ke-31. Chelsea telah kalah dalam 7 pertandingan tandang Liga Premier musim ini, mereka terakhir menderita lebih banyak kekalahan tandang dalam satu musim pada 2000-2001 yaitu 8 kali. Chelsea berikutnya akan menjalani ujian berat lainnya, dengan menghadapi Real Madrid dalam duel leg pertama perempat final Liga Champions di Santiago Bernabeu. Di samping itu manajer Chelsea, Frank Lampard membeberkan penyebab timnya kalah dari Wolverhampton baru-baru ini. Ia mengakui bahwa persiapan timnya untuk laga ini terlalu minim sehingga mereka gagal menang. Lampard mengaku kecewa melihat timnya kalah di laga ini. "Saya kecewa tidak bisa memberikan kemenangan bagi fans kami hari ini," ujar Lampard kepada Football London. "Ya, persiapan kami memang tidak optimal. 4 atau 5 hari yang lalu, saya sedang merencanakan sesuatu yang lain, namun sekarang saya menjadi pelatih Chelsea kembali dan rasanya seperti tidak nyata," sambung Lampard. "Melatih Chelsea sebenarnya tidak terasa aneh bagi saya. Namun memang hal-hal praktikal yang menjadi kendala bagi kami hari ini. Ia minta waktu untuk bisa membenahi performa anak asuhnya agar mereka bisa lekas bangkit dari keterpurukan. Menangani klub ini adalah sebuah tugas besar. Kami harus mengakui bahwa kami tidak berada di posisi yang kami inginkan saat ini," sambung Lampard. "Ada alasan mengapa kami bisa berada di situasi seperti ini. Saya tidak cukup naif mengira saya bisa membenahi semuanya hanya dalam 1 hari," pungkasnya. Raksasa Liga Spanyol, La Liga, Real Madrid, tak menyembunyikan ketertarikannya dengan Reece James dan siap menggoda Chelsea dengan tawaran fantastis. Dilansir dari Football Insider, tim asal ibu kota Spanyol tersebut siap menawarkan mahar sebesar 90 juta pound sterling, 1,6 triliun rupiah, untuk pemain berusia 23 tahun itu. Tawaran sebesar ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Real Madrid sudah naksir dengan kemampuan sang pemain sejak musim lalu. Pada musim lalu, pemandu bakat tim berjuluk Los Blancos itu dibuat terkesima dengan penampilan sang pemain saat Real Madrid dan Chelsea bertemu. Dalam 2 pertemuan di babak perempat final Liga Champions 2021-2022 itu, Reece James mampu membuat Vinicius Junior yang tengah on fire, mati kutu. Bahkan Vinicius Junior mengakui bahwa Reece James adalah lawan terberatnya selama berkarir, yang membuat hasrat Real Madrid kian menggebu-gebu untuk memboyongnya dari Chelsea. Menyadari ketertarikan dari Spanyol itu, Chelsea lewat rezim barunya, konsorsium Todd Boehly, langsung memagari bintangnya itu dengan kontrak jangka panjang. Tak tanggung-tanggung, Chelsea memagari jebolan akademinya itu dengan kontrak berdurasi 6 tahun, yang membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2028. Meski sudah dipagari kontrak baru, Real Madrid tak mundur begitu saja dan siap menggoda Chelsea dengan tawaran 1,6 triliun rupiah. Tawaran itu dilepaskan karena Real Madrid melihat kondisi Chelsea yang dipaksa harus menjual pemain usai berbelanja besar di 2 bursa transfer terakhir. Dengan tawaran besar itu, Real Madrid yakin Chelsea akan mempertimbangkan untuk menjual Reece James agar tetap patuh pada Financial Fair Play (FFP). Pasalnya, dengan menjual Reece James maka Chelsea akan mendapat keuntungan bersih 90 juta pound sterling, 1,6 triliun rupiah, karena statusnya sebagai pemain jebolan akademi. Lima pemain ketiban berkah dari kedatangan Frank Lampard ke Chelsea sehingga bisa bermain reguler lagi.
Frank Lampard ditunjuk menjadi pelatih interim Chelsea hingga akhir musim 2022-2023. Hal tersebut seperti menjadi kejutan tersendiri mengingat Lampard pernah mengalami kegagalan bersama The Blues. Pemecatan Graham Potter setelah hanya 7 bulan menukangi Chelsea memang sudah diprediksi. Namun, banyak yang tak mengira bahwa Lampard akan mengisi kursi kosong pelatih untuk sementara. Terlepas dari hal itu, ada keuntungan yang akan didapatkan oleh sejumlah pemain dengan kembalinya Lampard menjadi pelatih. Pada periode pertamanya membesut London Biru, 2019-2021, sederet pemain menjadi andalan Lampard di dalam skuad. Di tengah minimnya menit bermain pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023, dilansir bolasport.com dari Daily Mail, setidaknya ada 5 pemain yang akan mendapatkan keuntungan. Pertama adalah Thiago Silva yang didatangkan oleh Chelsea saat Lampard memimpin musim keduanya pada 2020. Dia bisa tetap menjadi andalan meski usianya tak lagi muda, yaitu sudah menginjak 38 tahun. Sayangnya, saat ini Silva masih menepi karena menderita cedera lutut sehingga belum bisa turun bermain. Kedua adalah N'Golo Kante, si anak baik yang baru saja sembuh dari cedera panjang. Kante telah menjadi pemain penting pada laga terakhir Chelsea kontra Liverpool yang berakhir imbang. Meski cedera panjang, permainan sang gelandang seperti orang yang reguler bermain dan tidak menunjukkan penurunan kualitas. Ketiga adalah Mason Mount yang merupakan pemain favorit Lampard selama menjabat sebagai pelatih. Gelandang asal Inggris itu telah bermain sebanyak 80 kali, terbanyak dari pemain lain. Musim ini, Mount kurang mendapatkan menit bermain dan mengalami penurunan performa. Hadirnya Lampard bisa membuat dia kembali tampil apik seperti pada periode sebelumnya. Selanjutnya adalah Ben Chilwell yang bisa terus bermain reguler meski sebelumnya juga demikian. Sisi ofensif lebih bisa diasah oleh Chilwell, di mana sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan menghasilkan 2 assist. Terakhir adalah kiper Edouard Mendy yang posisinya tergusur dari Kepa Arrizabalaga. Profil Mendy sebagai juara Piala Afrika 2022 bersama timnas Senegal ternyata tak membuat posisinya aman. Potter lebih memilih Kepa di bawah mistar gawang Chelsea sebagai pilihan utama.